Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi di channel saya dan semoga bermanfaat di video kali ini. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, pemirsa, teman-teman semuanya dimanapun berada, di sini ada sebuah spare part motor berbentuk kotak. Oke, seperti ini, berwarna hitam dan kemudian ada dua baut di bagian tengahnya sini. Di bagian dari ujung inti pada spare part ini adalah besi yang mengandung magnet saat saya tempelkan sebuah besi seperti ini. Dan di sini ada dua jalur kabel seperti ini. Dan di dalamnya saat kita lepas ataupun kita bongkar ataupun jenis yang sama dari spare part ini, ada yang kelihatan di bagian dalamnya, yaitu sebuah lilitan yang sangat kecil sekali untuk ukuran kawatnya atau kabel kawat emailnya, terbuat dari tembaga dan dililit secara berurutan, rapi, lurus dan rapat sekali, dengan jumlah lilitan yang sangat banyak sekali, dimana start awalnya di bagian kanan, ini di bagian kiri berputar ke kanan seperti ini. Dan outputnya di bagian sini. Dan di sini biasanya pada jenis motor Honda ini satu ke ground dan satu lagi ke bagian sistem pengapian sebagai sinyalnya. Saat terjadi sistem perputaran mesin, di sini akan ada tonjolan di bagian magnet bagian luar, ada tonjolan kotak yaitu sebuah pickup, dimana spare part ini adalah pulser. Pulser ini adalah mengatur terjadinya sinyal saat terjadi pergeseran atau perputaran magnet. Di sini ada tonjolan pickup di dalam sebuah magnet berbentuk kotak, menyentuh dari ujung inti besi yang ada magnetnya sini seperti ini, di jarak 0,05, sangat tipis sekali. Jadi saat melewati, di sini ada induksi magnet menyebabkan timbulnya tegangan pada bagian kumparan ini dengan output tegangan yang sangat kecil sekali, yaitu 0,7 volt. Jadi sangat kecil sekali karena dibutuhkan tegangan untuk sinyal dari sebuah sistem pengatur waktu terjadinya pengapian. Dan di sini kita bisa mengetahui dari pulser ini jika mengalami kerusakan atau terjadi error pada sistem pengapian, busi tidak mengeluarkan percikan atau tidak ada pengapian saat kondisi mesin ini masih sudah panas, jarak sekitaran 1 kilo untuk kondisi awal, atau kondisi mesin masih dingin ini normal. Dan saat kondisi sudah dipakai jalan sekitaran 1 km ini tidak terjadi sistem pengapian, bisa disebabkan dari kumparan yang ada pada bagian dalam pulser ini sudah mengalami short atau konslet atau terbakar pada bagian di spoolnya sini. Kita wajib lakukan penggantian. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba ukur nilai hambatan atau restansi yang ada pada sebuah pulser, karena di sini semakin banyak lilitan kawatnya maka nilai restansinya akan berpengaruh. Untuk pertama saya siapkan sebuah avometer digital seperti ini, Deco DM148T. Saya on kan, saya cari posisi seperti ini. Saya coba ukur nilai hambatannya atau nilai restansinya. Oke teman, untuk selanjutnya saya pasangkan konektor antara bagian akunya, bagian positif dan negatifnya saya ukur
seperti ini. Saya coba dulu. Oke, on. Dan di sini untuk nilai resistansinya adalah 153. Ini adalah kondisi normal atau kondisi sesuai dengan standar dari sebuah kendaraan bermotor, di mana saat kita ukur nilainya adalah seperti ini, sekitaran 49 ohm sampai 153. Sangat besar sekali untuk nilai resistansinya. Jadi saat dilewati, saya coba dilewati magnet, apakah ada sinyal atau ada tegangan yang keluar. Saya coba dulu bos. Oke, seperti ini. Oke, sudah terhubung. Saya hubungkan seperti ini. Nah, kabelnya bos, kabelnya sedikit sekali. Oke, seperti ini saya pegang keduanya, agak sulit. Oke, ada sinyal bos. Seperti ini, ada sinyal. Oke teman-teman, di sini saya coba untuk pulsar yang satu lagi. Ini sama punyanya, yang ini punyanya Honda dan di sini punyanya Yamaha. Ini yang lebih mudah saya ukur nilai resistansinya. Di sini untuk nilai resistansinya lebih besar. Mungkin jenis kendaraan berbeda-beda untuk nilai resistansinya. Di sini 277. Saya coba, oke, saya lewati bagian ujung inti besinya pakai obeng seperti ini. Oke, saya pakai volt AC, apakah ada sinyal. Oke, apakah ada sinyal. Seperti ini. Oke, ada sinyal. Ini ada sinyal 0,3 volt. Semakin cepat atau semakin sering dilewati, ini ada tegangan 0,7 volt. Artinya kondisi dari pulsar ini masih sehat, karena untuk motor ini terjadi masalah pada bagian sebelum pengapiannya. Dan untuk selanjutnya, di bagian pulsar ini saat terjadi putaran mesin atau saat terjadi sinyal melewati bagian inti besinya, di bagian pulsar ini akan terjadi sistem pengatur pengapian pada sebuah busi. Saat dilewati pick up di bagian businya ini, di bagian businya ini akan terjadi percikan. Dan percikannya ini sesuai dengan putaran mesin 360 derajat baru terjadi percikan, di mana percikan ini akan menghasilkan tegangan sekitaran 10.000 volt untuk melakukan pembakaran di dalam mesin. Saat bensin dan udara bercampur menjadi satu, menjadi kabut dengan setelan pada sebuah motor karburator, yaitu di setelan angin-angin 1,5 putaran sampai 2,5 putaran, akan menghasilkan sistem pembakaran yang seimbang, di mana untuk warna dari sebuah elektroda busi ini saat kita lepas atau kita bersihkan atau kita cek, saat terjadi percampuran antara bensin dan udara,
dengan takaran yang seimbang menghasilkan pembakaran yang kering berwarna coklat seperti bata. Ini artinya kondisi dari percampuran bensin dan udara sangat bagus sekali. Dan kita bisa lihat dari beberapa kondisi busi. Untuk melihat kondisi busi, kita bisa melihat dari bagian ujung busi ini ke bagian ujung elektrodanya sini, apakah percikannya besar. Jika besar, ini artinya kondisi di bagian tengah busi ini masih bagus, dan sudah merah biasanya terjadi restansi karena pemakaian yang cukup lama. Dan kita bisa tes di kabel busi ini, di bagian kabel businya. Di sini akan terhubung ke bagian sebuah coil, seperti ini coil, dimana coil ini adalah sebagai penaik tegangan dari sebuah sistem pengapian di motor. Di sini output tegangannya masuk 220 volt, masuk ke kumparan primer, kemudian menuju ke ground, dan di ground ini ada kumparan sekunder. Di atas kumparan primer berbalik putarannya ke kanan dan jumlah lilitannya lebih besar menuju ke kabel busi. Saat tegangan input masuk ke coil 220 volt, seperti ini, maka akan terjadi percikan busi yang sangat kuat dan besar sekali. Ini berbeda sekali saat saya melakukan servis di sebuah kendaraan bermotor, di mana sinyal output tegangan pada bagian inputnya ini sekitaran 70 volt karena kapasitas dari sistem pengapiannya, jalur kelistrikannya sudah mulai menurun. Ini bisa menyebabkan dari sebuah kendaraan bermotor ini sulit dihidupkan, atau saat kita gunakan double starter, ini bagian percikan businya sangat kecil sekali. Tapi saat kita selah manual, ini bagian di ujung elektrodanya sini percikannya sangat stabil dan kuat sekali. Jadi akan berpengaruh sekali jika kondisi input di coil ini sudah tidak berada di titik atas dari sebuah tegangan yang ada pada bagian input coil ini, yaitu 220 volt bertegangan AC atau bolak-balik, yang bisa kita lihat pada sebuah kendaraan bermotor. Kebetulan untuk motor yang saya lakukan servis, yaitu sebuah motor dengan CDI yang lebih besar, ukurannya seperti ini. Ukurannya seperti ini lebih besar dari CDI yang biasanya, dimana CDI ini adalah CDI DC, CDI yang bekerja menggunakan voltase dari sistem pengisian atau menggunakan aki 12 volt pada sebuah kendaraan bermotor. Jadi saat di kontak on, kemudian motor kita hidupkan, sistem pengisian masuk ke bagian sebuah kiprok motor, dari sebuah kiprok motor atau regulator seperti ini. Untuk vario biasanya berwarna hijau untuk kiproknya. Ini output masuk dari spool pengisian ke bagian kabel warna merah. Untuk pengisiannya kabel warna putih, dan kemudian groundnya ini warna hijau, dan outputnya adalah warna merah. Warna merah ini akan menghasilkan tegangan yang diregulasi oleh kiprok, yaitu 14,8 volt saat kita gas penuh. Ini masuk ke bagian sekring, kemudian ke aki, dari aki menuju ke kunci kontak, dan saat kunci kontak on, seluruh instalasi kelistrikan akan jalan, dan salah satunya masuk ke bagian CD ini di saat tegangan di titik maksimal dari sebuah sistem kelistrikan di motor yang aman untuk sebuah sistem pengapian, yaitu CDI DC, yaitu 14,8 volt. Di dalam sebuah CD ini tegangan akan dirubah jadi dari 14,8 volt disimpan pada sebuah kapasitor, DC yang ada kutub positif dan negatifnya, kemudian dirubah menjadi AC oleh sebuah trafo kecil ferrit
berwarna hitam. Oke, ada di bagian sini ada seperti solasi kuning. Oke, sini sudah saya bongkar untuk CDI DC seperti ini. Oke, dari Vario 110. Oke, seperti ini. Di dalamnya banyak sekali komponennya. Untuk kondisi CD ini sudah short atau konslet di bagian SCR-nya karena menerima tegangan overvoltase dari sebuah kiprok atau regulator. Ini bisa mencapai 16 sampai 17 volt. Jadi di sini bagian komponennya ini kelebihan tegangan. Jadi ada bagian yang mungkin terjadi panas sekali atau merusak dari komponennya itu sendiri karena ada batas tegangan pada bagian komponen elektrik dari sebuah kendaraan bermotor yang menyebabkan salah satu bagian SCN-nya ini short. Saat saya tes dari bagian motor Vario ini menggunakan aki yang normal. Saat saya pasang sekringnya, ini langsung kontak on, kemudian putus pada bagian sekringnya. Ternyata saat saya lepas semua spare part atau kelistrikan di motor, ini tidak terjadi sekring putus, tetapi saat saya pasang CD ini langsung putus dari sekringnya. Ini bisa diindikasikan bahwa CDI-nya sudah short karena overvoltase. Oke teman, dan di sini saya akan berbagi tips atau pengalaman dari teman saya yang menggunakan CDI DC ini. Kita bisa naikkan sistem pengapian lebih stabil, 2 kali lebih besar dari video sebelumnya. Untuk video sebelumnya menggunakan CDI AC atau CDI Grand atau CDI yang menggunakan 10 pengapian, tetapi di sini menggunakan CDI yang menggunakan jalur dari aki atau DC, CDI DC seperti ini, dimana percikan ini akan lebih kuat dan stabil, 2 kali terjadi percikan pada ujung elektrodanya sini. Oke, di sini kita bisa dengan mudah melihat dari sebuah sistem pengapian di motor. Kita bisa modifikasi dari bagian yang termudah di luar mesin tanpa merubah pada bagian jalur input coil maupun jalur CDI. Ini cukup ringan sekali untuk modifnya yang dibagikan oleh teman mekanik saya. Di sini saya gambar dari sebuah magnet motor. Untuk magnet motor ini berputar ke kiri. Di sini ada tonjolan kotak yaitu pick up. Dan di sini ada pulsar, saya taruh di tengah. Oke, seperti ini. Pulsar. Oke teman, di sini saya akan gambar lebih mudah dari bagian pick up-nya. Pick up. Untuk pick up ini jarak lebarnya atau jarak panjangnya berbeda-beda untuk tiap kendaraan. Baik Honda, Yamaha maupun Suzuki. Di sini untuk pick up ini kita bisa taruh di bagian belakang. Ini arah mesinnya. Ini bagian pulsarnya. Untuk menaikkan atau membuat percikan busi ini 2 kali. Jadi saat kita tes atau kita lihat atau kita selah manual, jadi di sini percikannya lebih lama dari sebelumnya karena terjadi 2 kali. Ini akan terjadi percikan yang sangat lama, tetapi intinya di sini terjadi percikan 2 kali. Oke, teman-teman, di sini kita bisa modif untuk CDI DC. CDI DC. Di sini kita bisa lakukan perubahan atau modifikasi di bagian akhir dari sebuah pick up. Seperti ini. Di sini kita kasih jarak 3 mm
atau setebal pisau gerinda yang tipis. Kemudian di sini 3 mm. Ini kita hilangkan bagian sini atau kita gerinda. Saat terjadi sistem perputaran magnet di sini, pada saat pulsar ini menyentuh atau terlepas pada bagian pickupnya, di sini terjadi percikan untuk CD DC. Ini berada percikannya pada akhir dari pickup ini pada posisi di bagian terakhir dari tonjolan pickup ini terjadi percikan busi untuk CD DC, berbeda sekali untuk CD AC. Dan kemudian ada tonjolan lagi, ini akan terjadi 2 kali seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat di video kali ini. Terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf jika ada kurang dalam video ini. Semoga bermanfaat ilmu dari teman saya. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.